Shalom. Sekali lagi shalom. Selamat pagi, kami juga menyapa untuk jemaat yang hari ini mengikuti ibadah secara online. Kami juga menyatakan shalom. Selamat pagi semua. Kita bersuka cita pada pagi hari ini. Di hari yang istimewa ini, kita punya Tuhan yang luar biasa, amin. Tuhan yang bukan hanya mati bagi kita, tapi dia bangkit mengalahkan maut, dan hari ini kita merayakan kenaikannya di surga. Amin. Menunjukkan bahwa dia adalah Allah. Dia adalah pemilik kerajaan surga. Amin. Yuk, saya undang Bapak Ibu semua kita untuk bangkit berdiri. Kita datang pada Tuhan pada pagi hari ini. Kita berdoa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih atas penyertaan-Mu dalam hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih atas anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan Yesus. Sampai detik ini kami merasakan kasih dan setia-Mu dalam hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami datang dengan penuh sukacita Tuhan. Kami merayakan kenaikan-Mu ke surga Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau menyediakan tempat yang terbaik bagi kami semua yang percaya kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami yang siap untuk beribadah dan bersuka cita pada pagi hari ini. Sama-sama katakan, amin. Berikan sorak-sorai sekali lagi bagi Tuhan kita, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kami bawa hormat kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami nyatakan kekaguman kami pada hari ini Tuhan. Hanya Engkau saja yang layak kami tinggikan, kami agungkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk Lebih dari semua yang ada. lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa.
Sebab hanya Engkau yang layak Tuhan. Kau Allah yang layak dipuji. Kami kagum akan Kau Tuhan. Kau Allah
Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Sama-sama kita bangkit Tiada berdiri. seperti Engkau, Tiada seperti Engkau. tiada seperti Engkau. Lebih lagi, katakan sebab Kau besar. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, Tiada seperti Yesus. tiada seperti Yesus. Haleluya. Haleluya. Kita punya Allah yang besar, amin. Boleh kasih tos kiri kanan depan belakangnya. Kita punya Allah yang besar. Haleluya. Kita bersorak-sorai bagi Tuhan kita lebih lagi. Sebab Raja kita adalah Raja yang mulia. Biar surga bumi menyembahmu Tuhan. Sama-sama katakan. Raja mulia, Allah pemenang, Bapa yang kekal, berkuasa selamanya. Segala ciptaan Sujud menyembah. sujud menyembah bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan.
jawaban. Takkan berhenti berlari sampai akhir. Sungkan tinggi namanya, sungkan ajaib namanya. Semua sama-sama. Roh Kudus membakar setiap hari. Bakar. Naikkan pujian mujizat terjadi. Sama-sama lompat buat Tuhan. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh oh oh. Ajaiban terjadi. Kita mau sama-sama katakan kembali. Come on. Langkah takkan berhenti berlari sampai akhir. Sungkan tinggi namanya, sungkan ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap hari. Bakar. Naikkan pujian mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh oh. Ajaiban terjadi. Semuanya tepuk tangan buat Tuhan. Come on. Sama-sama dengan suara nyaring ya. Semuanya lebih keras semua. Roh Kudus membakar setiap hari. Naikkan pujian mujizat terjadi. Lagi. Roh Kudus membakar setiap hari. Naikkan pujian mujizat terjadi. Semua lompat buat Tuhan. Come on. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh oh. Ajaiban terjadi. Beri kemuliaan yang luar biasa buat Allah kita. Boleh lebih lagi, sorakan haleluya. Tos kanan kirinya katakan Tuhan Yesus kita dahsyat. Bila roh kita menyala-nyala, amin. Kalau kita boleh memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Biarlah bukan hanya sebuah momen kita boleh memperingati hari ini. Sebuah anugerah dan kesempatan yang Tuhan berikan. Itu artinya Tuhan sedang mengingatkan kepada saya dan saudara. Untuk kita berjaga-jaga, katakan berjaga-jaga. Amin. Mungkin dengan memperbaiki hubungan kita sama Tuhan, apapun yang kita dengar melalui gerejanya di tempat ini. Biarlah itu yang mengubahkan setiap kita. Sehingga
saat Tuhan datang nanti yang kedua kalinya, kita didapati sebagai hamba yang berkenan di hadapannya. Amin. Boleh lambaikan tangannya. Kami mau bilang, Tuhan, kami mengangkat tangan kami. Ini adalah tanda Tuhan, kami buka hati kami buat Tuhan. Kami buka hati kami buat Engkau ya Roh Kudus. Penuhi kami Roh Kudus, penuhi kami, penuhi kami. Kami rindu Engkau ya Roh Kudus. Kami rindu Engkau ya Roh Kudus. Kami rindu Engkau ya Roh Kudus. Mengalir di tempat ini, mengalir di hati kami. Kami buka hati kami bagi Engkau ya Roh Kudus. Kau pribadi yang menolong, yang menyertai kami. Tak kau biarkan kami sendiri, tak kau biarkan kami sendiri. Selalu hadir, selalu ada bagi kami. Penuhi kami lebih lagi. Kami rindu, kami haus akan Engkau ya Roh Kudus. Ini nyanyian kerinduan kami Tuhan. Kami rindu Engkau, kami rindu Engkau ya Roh Kudus. Kau lebih dari segalanya, Kau yang terutama, Kau ya Roh Kudus. Penuhi hati kami, penuhi jiwa kami, penuhi hidup kami, penuhi kami ya Roh Kudus. Kami rindu Engkau ya Roh Kudus. Datang, urapi kami, jamalah kami, ubahkan kami. Engkau yang ditinggikan, Engkau yang dimuliakan, ya Allah Roh Kudus. Silakan duduk kembali saudara. Pastikan setiap hati kita terus merindukan. Terus bilang sama Tuhan, aku haus, aku lapar akan Engkau Tuhan. Berbahagialah orang yang lapar akan Tuhan, akan haus akan Tuhan. Karena ia akan dipuaskan. Biarlah kami menjadi orang-orang, menjadi anak-anak-Mu yang terus lapar akan pribadi-Mu, yang lapar akan perkataan-Mu Tuhan. Sehingga itu yang menggerakkan setiap kami untuk kami melakukan sungguh-sungguh apa yang menjadi kehendak-Mu. Untuk kami sungguh-sungguh ya Tuhan menjadi saksinya Tuhan. Di keluarga kami, dimanapun kami berada ya Tuhan. Kami percaya Tuhan sedang membangkitkan setiap kami. Roh-Mu yang ada di dalam kami Tuhan. Roh-Mu yang bergerak di dalam kami Tuhan. Hanya Engkau yang ditinggikan ya Roh Kudus. Datang dan urapi setiap kami. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan roh
Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Lebih lagi nyanyikan, Yesus Tuhan yang ditinggikan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan, dan naik ke surga. Ya berikan Roh Kudusnya, amin, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Ini yang kami rindu Tuhan, selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Lebih lagi nyanyikan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menolong selalu. Dengan sungguh katakan, sungguh ku rindu, bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Lebih lagi katakan, Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat. Sama-sama undang untuk kita bangkit berdiri. Allah Roh Kudus jamah
Yesus yang bertahta di sorga. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat siang hari ini Tuhan. Kalau kami boleh punya satu kesempatan untuk beribadah sama Tuhan. Kami tahu berkat bukan cuma bicara tentang materi, tapi ketika kami ada di sini, ini adalah berkat yang terbaik dari Tuhan. Kalau kami masih boleh beribadah dan datang ke hadapan-Mu bersama-sama Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur ya Bapak. Biar kiranya Engkau terima setiap persembahan ini. Yang lahir dari setiap hati kami yang benar-benar sungguh kagum sama Tuhan. Biar Engkau terima setiap persembahan kami ya Bapak. Dan kalau sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu, ingin mendengarkan isi hati-Mu, biar kiranya Tuhan Engkau yang tutup bungkus setiap hati dan pikiran fokus kami. Supaya setiap kami benar-benar siap untuk ditaburi oleh benih firman-Mu. Sehingga firman ini bukan cuma lalu, bukan cuma sekedar tahu, tapi bisa menjadi pegangan hidup kami untuk semakin serupa dengan Allah. Terima kasih Tuhan, buat hari ini kami mengucap syukur, kami persiapkan hati kami ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Silakan duduk. Thank you buat WL, musik, singer semuanya. Shalom. Oke. Ya puji Tuhan banget dikasih satu kesempatan. Sama seperti tadi pagi, sebenarnya khotbahnya sama. Poinnya sama dengan yang tadi pagi juga. Ya hari ini bicara tentang kenaikan Tuhan Yesus. Dan saya bersyukur banget masih dikasih satu kesempatan. By the way Bapak Ibu, sebelumnya pandanglah ini saya sharing bukan sebagai yang khotbah, bukan. Makanya kalau khotbah terlalu tinggi. Jadi anggap aja ini kita ada di dalam satu live besar, ya live hope gitu ya. Terus saya dapat satu kesempatan untuk boleh sharing apa yang saya dapat tentang firman Tuhan hari ini. Ya. Oke. Kenaikan Tuhan Yesus hari ini itu yang kita rayakan. Dan itu sebuah proses yang penting dalam kekristenan. Ya, kita udah tahu itu. Ya bahwa kita ngejalanin dari hari Minggu ketika Yesus datang, Yesus masuk Yerusalem Minggu Palma, lalu kita ada juga Jumat Agung, lalu ada juga 3 hari setelahnya Yesus bangkit dari kematian. Dan setelah itu 40 hari dia menampakkan dirinya dan apa? Di hari yang ke-40 dia naik ke sorga. Dan itu yang kita rayakan hari ini. Ya. Dan bicara tentang kenaikan Bapak Ibu yang menarik adalah gini. Ketika saya di luar gitu ya, saya diskusi dengan beberapa orang sebetulnya ya kadang suka ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang random. Banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang random khususnya dari anak-anak muda. Dan yang menarik adalah bahkan sampai ada jurnalnya. Ada satu jurnal yang membahas tentang meragukan bahwa Yesus benar-benar naik ke sorga. Ya, dan ini dia benar-benar jurnal yang diterbitkan, jurnal teologi. Agak sedikit unik memang, jurnal teologi tapi meragukan sang teos itu sendiri kan. Dan itu benar-benar ada orang-orang yang meragukan bahwa Yesus benar-benar naik ke sorga. Ya karena gini, referensi Tuhan Yesus naik ke sorga itu mungkin tidak sebanyak referensi Kristus disalib atau kebangkitannya. Makanya kenapa kalau dilihat hanya ada sedikit di kitab Markus, lalu ada cukup banyak di kitab Lukas, dan yang paling membahas itu di kitab Kisah Rasul. Lukas dan Kisah Rasul ditulis oleh orang yang sama. Makanya kenapa banyak yang meragukan akhirnya. Ya padahal jelas firman Tuhan sudah memberikan banyak pengertian. Gak cuma di dalam Injil Lukas tapi juga di dalam Injil-Injil yang lain. Ya salah satunya ada di Yohanes 16 ayat 5 sampai 11. Jadi supaya kita diteguhkan kembali bahwa kita perlu percaya bahwa yang namanya kenaikan Tuhan itu sungguh benar-benar terjadi. Amin. Yohanes 16 ayat 5 sampai 11 firman Tuhannya bilang begini, tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang mengutus aku. Ini jelas. Gambaran yang begitu jelas bahwa at the end of the day Tuhan pergi kepada Bapa. Di mana Bapa? Bapa di sorga. Makanya kenapa Tuhan Yesus ngajarin apa? Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga. Jadi jelas bahwa Yesus pergi ke sorga. Naik ke sorga lebih tepatnya. Seperti yang tadi dinyanyiin dalam worshipnya. Jadi ini sebuah peneguhan bahwa bukan cuma satu Injil yang menjelaskan. Tapi seluruh firman Tuhan meyakini hal itu. Bahkan di perjanjian lama gambarannya sudah ada. Salah satunya Elia, betul? Itu gambaran tentang Tuhan Yesus. Sekali lagi, Alkitab dari Kejadian pertama sampai Wahyu yang terakhir, it's all about Jesus. Jadi jelas penggambarannya tentang Tuhan Yesus, makanya kenaikan
harus kita imani sebagai orang percaya. Dan gak perlu lagi ragu, bener gak Yesus naik ke sorga? Bener. Dan Alkitab sudah mencatat dengan sangat jelas. Aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku kemana engkau pergi. Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Ayat ke-7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Kenapa lebih berguna? Sebab jikalau aku tidak pergi, kata Tuhan Yesus, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Ini yang akan kita rayakan 10 hari ke depan. Pencurahan Roh Kudus. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu, Roh Kudus. Dan kalau Ia datang, Ia akan apa? Menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, akan kebenaran. Nah kebenarannya apa? Karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Lihat, ditegaskan lagi. Oh Yesus pergi kepada Bapa. Jadi kenaikan bukan sesuatu yang harus diragukan. Tapi harus diyakini kebenarannya. Bahwa Yesus benar-benar terangkat ke sorga. Dan ini menjadi sebuah jaminan buat kita bahwa kita menyembah Allah yang hidup. Dia bukan Allah yang mati, hidup lalu mati lagi, bukan. Dia Allah yang telah mati bagi dosa kita, bangkit di hari ketiga dan naik ke sorga bagi kita. Harusnya ayat ini jadi pegangan hidup kita bahwa kita menyembah Tuhan yang hidup. Jadi sebuah keyakinan buat kita bahwa kita beriman kepada Allah yang benar. Allah yang hidup. Yang bukan dikuasai maut tapi telah mengalahkan maut itu sendiri. Itu dasarnya. Dan ada satu kisah yang darinya kita akan belajar tentang pesan kenaikan hari ini. Kita cuman akan belajar dari 11 ayat dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 11. Apa yang kita bisa lihat dari momen kenaikan Tuhan ini. Dan kalau kita rangkum, ya makanya kenapa kalau dirangkum judul khotbahnya itu sebenarnya tadi di ibadah ke-1 saya gak sempat bilangin, tapi judul khotbahnya mungkin bisa dibilang perintah agung. Dan kita udah tahu apa perintahnya. Perintahnya sebenarnya kalau khotbah ini dirangkum, ini adalah ya amanat agung. Matius 28. Tapi kita akan lihat dari perspektif di Kisah Rasul 1 dan apa yang Tuhan ingin sampaikan hari ini buat setiap kita. Boleh dibuka di Kisah Rasul 1, ayat 1 sampai yang ke-11. Ya Bapak Ibu yang bawa Alkitab juga boleh ditandain, boleh untuk jadi perenungan pribadi dan lain sebagainya. Firman Tuhan di dalam Kisah Rasul 1 ayat 1 sampai 11. Firman-Nya bilang begini. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, nah ini kitab Lukas biasa kalau menuliskan segala sesuatu itu jelas dan detail. Karena doi dokter. Jadi jelas banget, dia jelasin latar belakangnya dulu. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu, Ia telah memberi perintahnya. Nah hari ini khotbah sharingnya adalah tentang perintahnya ini. Kenapa? Karena perintahnya penting. Ini perintah sebelum Ia terangkat. Makanya di firman Tuhan di Kisah Rasul 1 ayat yang kedua ini dibilang, sebelum itu Ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Dan Bapak Ibu, sama seperti ibadah pertama tadi, saya percaya bahwa kita ada di sini bukan karena kita yang pilih, tapi karena Tuhan yang milih. Dan harusnya pesan dan perintah ini juga buat kita, amin. Makanya kenapa ini bukan buat sekedar kita tahu. Namanya perintah, ya nggak mungkin sekedar untuk tahu, bener nggak? Kalau sekedar untuk tahu namanya pengetahuan. Tapi perintah harus dilakukan, makanya disebutnya perintah. Kan gitu. Ayat ketiga, kepada mereka Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sekali lagi satu pengharapan buat kita bahwa Allah kita Allah yang hidup. Bukan Allah yang mati, bukan patung yang tidak bisa berbicara, bukan apapun itu, tapi Allah yang benar-benar hidup, yang mendengarkan kita dan berbicara sama kita. Dan hari ini kita akan dengar apa yang Tuhan perintahkan buat setiap kita. Sebab selama 40 hari, Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah.
Ya kalau ada yang nanya kenapa 40 hari, jujur saya belum cari tahu. Ya tapi kalau misalnya kita cocokologi biasa orang 40 harian merayakan kematian, bener ya? Tapi 40 hari Yesus menampakkan diri, membuktikan bahwa dia hidup bukan merayakan kematian. Tapi merayakan bahwa Yesus benar-benar hidup. Ya kan kalau budaya kita gitu ya, 40 harian nih. Itu biasanya untuk orang mati, tapi kita enggak. 40 hari Yesus menampakkan, membuktikan bahwa 40 hari dia hidup di hadapan murid-muridnya. Di hadapan banyak saksi. Ya kalau cuma 1 atau 2 hari mungkin kita bisa, bukan Yesus kali. Tapi 40 hari dia tunjukin dirinya terus menerus. Gak mungkin salah orang, benar gak? Gak mungkin salah orang, gak mungkin cuma mirip 40 hari. Gajian aja 30 hari biasanya, ya enggak? Ini 40 hari. 40 hari berulang-ulang ia menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Garis bawahin 40 hari bicaranya tentang kerajaan Allah. 40 hari bicaranya tentang kerajaan Allah. Ini akan nyambung sama salah satu fokus, salah satu bahan sharingnya nanti. Ayat 4, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku. Ayat 5, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Berikutnya ayat 6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Sebuah pertanyaan yang dijawab dengan jawaban yang tidak diharapkan. Tentu seperti Tuhan Yesus pada umumnya kayaknya. Kita mintanya apa? Jawabnya apa nih? Ya tapi itu penting. Itu sebuah jawaban yang penting nantinya. Ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku, saksi Tuhan. Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Ayat 9, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Artinya yang menyaksikan bukan cuma satu. Ya kalau satu bisa aja bohong, tapi kalau ramean susah. Tapi yang di DPR bohong semua enggak ya. Di DPR jujur-jujur. Ya. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ayat 10, ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Amin. Dan dari firman Tuhan ini ada 4 perintah yang sebetulnya kalau dirangkum itu adalah amanat agungnya Tuhan. Kejadian lagi. Matius 28. Pergilah jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Itu sebetulnya rangkumannya. Tapi kita bagi jadi 4 hal yang menggambarkan yang bisa kita lakukan. Ya, gambaran yang praktikal tentang amanat agung. Ada 4 perintah plus 1 janji. Ya 4 plus 1. Kalau misalnya pertanyaan biasa 5-1H kan. Nah ini 4 plus 1. Apa itu? Yang pertama kita lihat di Kisah Rasul 1 ayat yang keempat dulu. Boleh balik ke ayat yang keempat. Firman Tuhan bilang begini. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, waktu Tuhan makan sama murid-muridnya. Mana tuh? Itu dia. Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Ya, jadi yang pertama apa yang dilakukan ketika Yesus mau naik ke sorga, yang pertama dia bilang, tar dulu, jangan kemana-mana dulu. Tuhan kasih 1 perintah untuk murid-muridnya menantikan janji Bapa. Artinya begini, janji Tuhan datang ketika kita taat dan tunduk pada perintah Tuhan. Makanya yang pertama pesan kenaikan hari ini adalah kita harus tunduk dan taat pada perintah Tuhan. Itu aja poinnya. Makanya prinsipnya kalau kita ambil 1 kata untuk merangkum adalah pemuritan. Harus tunduk dan taat. Masalahnya adalah begini Bapak Ibu.
manusia itu tercipta untuk berontak. Bukan karena Tuhan menciptakan demikian, tapi karena dosa. Hati manusia terus-terusan berontak menentang Tuhan. Ya saya percaya di sini harusnya tidak. Ya tapi manusia memang sejak kejatuhannya selalu berontak sama Tuhan. Ya istilahnya kita rebel. Apalagi yang muda-muda nih. Jika kami bersama, wah, itu lagunya rebel banget tuh ya kan. Udah rebel, pasti rebel. Yang senyum seumuran kita. Ya kan? Satu angkatan minimal. Ya, hati manusia cenderung memberontak terhadap perintah Tuhan. Dari pertama diciptakan, kita lihat Adam sama Hawa. Dibilang apa? Jangan makan buah. Yang dilakuin apa? Makan buahnya. Setiap ada aturan, diciptakan untuk dilanggar. Itu prinsipnya. Ya kan? Kesannya kayak gitu kan kalau manusia kan. Makanya kenapa? Untuk kita bisa punya submission atau ketaatan, kita butuh dua hal. Yang pertama ada dalam Yehezkiel 36 ayat 26 sampai 27. Boleh dibantu ayatnya. Firman Tuhan bilang begini di dalam kitab Yehezkiel, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Artinya begini, yang pertama untuk kita bisa taat, kita perlu menerima hati dari Tuhan. Hati yang baru bukan hati yang lama. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Bapak Ibu, hati yang taat tidak bisa kita ciptakan. Hanya bisa kita peroleh dari Sang Pencipta. Karena kita nggak bisa meng-create hati kita. Makanya kenapa firman Tuhan bilang, Tuhan yang akan berikan hati yang baru. Tuhan yang akan berikan hati yang taat. Kita nggak bisa menciptakan hati yang taat karena kita cenderung rebel. Cenderung memberontak. Dan untuk kita bisa submission sama perintah Tuhan, yang pertama harus kita peroleh adalah hati yang baru. Hati yang baru dulu sama Tuhan, kita minta hati yang baru. Dan kita percaya bahwa Tuhan akan memperbaharui hati kita, amin. Makanya kenapa di sini dibilang Tuhan yang akan kasih dan Tuhan akan jauhkan hati yang keras dan dia kasih hati yang taat. Jadi poin pertama submission, kita harus menerima hati yang baru dulu dari Tuhan. Dan gak selesai sampai situ, makanya kenapa ayat 26 ini seringkali cuma dibaca sampai situ. Tapi harus dibaca sampai ayat 27-nya karena ini satu kesatuan. Gak bisa dipisahkan. Ayat 27-nya bilang, rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Karena begini, hati yang baru yang taat itu tanpa roh Tuhan lama-lama jadi hati yang keras. Hati yang baru yang kita peroleh dari Tuhan, tanpa roh Tuhan, lama-lama jadi hati yang keras. Makanya kenapa ayat 27-nya Tuhan sambung, rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Karena kalau cuma dikasih hati, kita kurang hati-hati. Butuh dikasih hati sama Tuhan, dan butuh dipimpin sama roh Tuhan. Makanya ayat 27 adalah bentuk dari produk ketaatannya. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Makanya kenapa hati yang baru harus juga dengan pimpinan Roh Kudus dari Tuhan. Roh Kudus. Karena tanpa pimpinan Roh Kudus, hati yang baru yang taat lama-lama jadi hati yang keras. Makanya berapa banyak orang HMC hidupnya begitu-begitu aja. Karena fokus HMC fokus HMC adalah supaya setiap kita memperoleh hati yang baru. Tapi harus ada lanjutannya, pimpinan Roh Kudus untuk memimpin hati yang baru. Supaya kita dibaharui setiap hari. Itu poinnya. Makanya penting, HMC-nya penting. Tapi pimpinan Roh Kudus juga gak kalah penting. Karena hati kita sekali lagi adalah gudang berhala. Oleh sebab itu kita harus biarkan roh Tuhan yang bertahta. Ya supaya apa? Kita menuruti segala ketetapannya Tuhan dan berpegang pada peraturan-peraturannya Tuhan. Itu poinnya. Jadi untuk kita bisa submit atau memiliki sikap penundukan diri dan taat, yang pertama kita harus punya hati yang baru, kita gak bisa ciptakan itu, kita hanya bisa peroleh itu. Yang kedua, pastikan, ini produk ketaatan, pastikan kita mempunyai otoritas di atas kita.
Ya untuk anak-anak muda, orang tua itu otoritas pertama yang Tuhan tempatkan. Dan Tuhan itu selalu menempatkan otoritas di atas kita. Dan itu pasti, kita nggak mungkin hidup tanpa otoritas. Bahkan otoritas yang paling tinggi dari Bapa sendiri. Kita selalu hidup di bawah otoritas. Makanya kenapa miliki otoritas rohani itu penting. Makanya di gereja biasanya ada Bapa rohani. Bapak Ibu ketika saya menghadapi masalah yang cukup pelik, ya, saya belajar bahwa ternyata firman Tuhan itu penting. Firman Tuhan itu penting. Tapi ternyata Tuhan juga seringkali tempatkan otoritas yang penting dalam hidup kita. Untuk membantu dan mengarahkan kita. Buktinya mana di Alkitab? Banyak. Banyak banget. Dan yang menarik begini. Sometimes kita berpikir ketaatan itu hanya taat selesai. Enggak. Ketaatan adalah sebuah proses perjalanan. Dan dalam proses perjalanan kita enggak selalu mulus dan rata. Ada kalanya ketaatan kita diuji. Untuk kita taat pada firman atau takluk pada dunia. Tapi yang menarik adalah begini. Bahkan yang tidak taat Tuhan tetap terima. Untuk diubahkan menjadi lebih taat. Amin. Gitu. Saya ingat banget, bahkan sometimes ketika saya lagi pemuritan sama Pastor David, tidak selalu statementnya beliau, saya langsung setuju. Gak jarang ada beberapa hal yang saya ragukan. Tapi sekali lagi ketaatan adalah sebuah proses pembelajaran. Bukan sebuah produk yang langsung selesai. Loh bahkan Tuhan Yesus itu bilang apa? Dia taat sampai mati di kayu salib, betul? Kata sampai artinya itu perjalanan. Ketaatan kita adalah sebuah perjalanan. Dan di dalam perjalanan kita butuh tuntunan dari Roh Kudus. Atau dari Roh Kudus melalui otoritas rohani di atas kita. Makanya kenapa pesan yang pertama hari ini adalah submission, ketaatan. Kita harus peroleh hati yang baru, hati yang taat. Dan pastikan kita punya otoritas di atas kita. Otoritas yang takut akan Tuhan. Yang kedua, pesannya apa? Kita lihat di ayat yang kelima, firman Tuhan bilang apa? Balik lagi ke Kisah Rasul 1 tadi. Ayat kelima firman Tuhan bilang begini, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Dan kedua-duanya penting. Yang pertama kita dibaptis Roh Kudus, penting. Kenapa? Karena yang tadi firman Tuhan bilang apa? Roh Kudus itu roh yang menginsyafkan. Yang membuat kita mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu Roh Kudus. Makanya ada satu kisah di Matius 16 ayat 16 sampai 17. Kalau nanti mungkin dibaca di rumah. Ada satu kisah menarik banget. Waktu Tuhan Yesus nanya ke murid-muridnya. Siapa saya? Kurang lebih gitu kata Tuhan Yesus. Terus Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang maha tinggi. Yang menarik jawaban Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang begini, jawabmu benar. Tapi bukan kamu yang mengatakannya, melainkan Bapakku yang telah mengatakannya kepadamu. Artinya begini, untuk mengakui Tuhan, kita butuh Roh Kudus. Bahkan untuk bilang saya percaya Yesus, bukan saya yang bilang, tapi Roh Kudus yang di dalam saya yang bilang. Artinya, karena kita sekali lagi, kita susah buat percaya, kita susah diyakinkan. Makanya kita butuh Roh Kudus. Ya. Manusia jatuh dalam dosa pertama itu kan karena gagal percaya sama firman Tuhan. Lebih percaya kata setan kan gitu. Makanya kenapa bahkan untuk kita kembali percaya sama Tuhan, kita butuh Roh Kudus yang pimpin setiap kita. Ya, makanya baptisan Roh Kudus penting. Dan baptisan Roh Kudus juga bentuk anugerah Tuhan untuk kita mengalami manfaat dan peran Roh Kudus dalam kehidupan kita sehari-hari. Sama kayak yang dibilang sama kitab Yehezkiel, bahkan untuk taat kita butuh Roh Kudus. Ya bahkan mungkin Roh Kudus akan mengaruniakan kepada kita berbagai macam karunia yang tujuan untuk membangun jemaat. Bahkan ada yang untuk membangun diri kita sendiri, bahasa roh. Serah mau percaya apa enggak, banyak yang mempertanyakan, tapi firman Tuhan bilang begitu. Yang kedua adalah baptisan air. Makanya kenapa ini penting juga, ya kalau kita baca di Matius 3 ayat 11, baptisan air adalah tanda pertobatan. Dan penting, saya selalu ibaratkan baptisan air itu bukti kita percaya Tuhan. Jadi kalau misalnya nanya, percaya Tuhan? Percaya. Buktinya apa? Buktinya apa?
Kalau kita percaya, kita buktinya apa? Makanya kenapa kita perlu bukti, dan buktinya adalah baptisan air. Makanya buat siapapun di tempat ini yang belum dibaptis, jangan ragu untuk mengambil satu langkah pertobatan. Beri diri kita untuk dibaptis. Beri diri kita untuk dibaptis sama Tuhan, dibaptis sama Roh Kudus. Beri diri kita, serahkan diri kita seperti Kristus menyerahkan dirinya buat kita. Jadi kita harus beri diri dibaptis. Dan sometimes mungkin ada orang-orang yang berpikir, oh baptisan itu entarlah tunggu hidup kita benar. Oh baptisan itu kayaknya terlalu berat. Enggak. Baptisan justru langkah awalnya ketika kita mulai percaya sama Tuhan Yesus dan menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya juru selamat. Hendaklah diri kita dibaptis. Itu menjadi tanda. Makanya saya selalu bilang, kadang hiperbolanya saya, baptisan itu adalah deklarasi kita bahwa kita milik Tuhan dan kita bukan milik dunia itu. Deklarasi bagi sorga dan deklarasi bagi dunia bahwa kita bukan lagi milik dunia. Makanya berilah diri kita untuk dibaptis karena itu perintahnya. Di ayat kelima makanya disebutin lagi. Yohanes membaptis dengan air tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Kedua-duanya penting. Makanya ditulis dalam firman Tuhan Kisah Rasul. Keduanya penting. Beri diri untuk dibaptis. Ya kalau yang bingung baptisan di mana? Nanti ada hasil di depan, tanyain deh. Baptis di mana ya? Saya mau baptis. Hari ini juga. Boleh. Nanti disiapin lah. Gak tahu bener gak tuh? Bisa disiapin gak tuh? Ya, beri diri untuk dibaptis. Jadi yang pertama, pesan kenaikan hari ini adalah miliki hati yang taat. Yang kedua, reborn, beri diri dibaptis. Baptisan Roh Kudus maupun baptisan air. Yang ketiga, kita baca firman Tuhannya ayat 6-7. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Jadi ini menarik banget kisah ini. Ya, ketika Tuhan mau naik ke sorga, fokus dari murid-murid Tuhan, coba lihat. Maukah engkau memulihkan kerajaan bagi Israel? Tadi kita lihat 40 hari Yesus ngapain? Memberitakan kerajaan Allah. Tapi ketika Yesus mau naik ke sorga, murid-muridnya ngapain? Memulihkan kerajaan bagi Israel. Bayangin udah 40 hari dikotbahin tuh. Kerajaan Allah, kerajaan Allah, kerajaan Allah. Tapi fokus murid-murid pada kerajaan dunia. Makanya kenapa pesan yang ketiga adalah gini. Kembalikan fokus kepada kerajaan Allah. Refocus sama apa yang Tuhan mau. Karena sometimes kita bisa hilang fokus. Bahkan murid-murid yang dikotbahin 40 hari itu. 40 hari Tuhan kotbahin terus menerus tentang kerajaan Allah. Sebelum Tuhan naik, coba lihat fokusnya. Bukan kapan kerajaan Allah akan tiba. Bukan itu. Mau gak pulihin kerajaan Israel. Karena waktu itu Israel lagi dijajah sama Roma. Dan fokus murid-murid cuman hal-hal yang duniawi. Dan sometimes bahkan orang Kristen gagal fokus. Bahkan sometimes orang Kristen, semoga di tempat ini tidak, bahkan orang Kristen bisa hilang fokus. Ya karena dunia, apalagi zaman sekarang, dikit-dikit distraksi, bener gak? Baru agak adem dikit, Timur Tengah dibom. Agak adem dikit, Eropa perang. Agak adem dikit, sarang judul di Kamboja ditembak. Dikit-dikit begitu. Ya kan? Dikit-dikit perang, dikit-dikit banyak hal yang membuat kita khawatir. Baru selesai COVID-19 ada hantavirus. Banyak banget kayaknya. Terlalu banyak hal yang bisa mendistrak kita dari kasih karunia Allah. Banyak hal yang membuat kita hilang fokus sama Kristus. Makanya kenapa bahkan di sini murid-muridnya hilang fokus sama Tuhan. Tapi yang menarik gini, yang menarik di ayat ke-7. Yang menarik di ayat ke-7, jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Yang menarik adalah gini, kalau saya kayak begini nih kasusnya nih, saya maki-maki kayaknya murid-murid Tuhan. Ya, saya maki-maki. Bayangin, 40 hari dikotbahin tentang kerajaan Allah. Sebelum Tuhan naik ke sorga, fokusnya kerajaan Israel. Tapi yang menarik, Tuhan tidak tolak mereka yang gagal fokus.
Tapi Tuhan tidak biarkan mereka gagal fokus. Ketika mereka punya fokus yang salah, Tuhan datang untuk memperbaiki fokus mereka yang salah. Makanya tetap dijawab, bukan didiemin. Bukan dicuekin, kagak. Tetap dijawab dengan lemah lembut tentunya, karena gak ada tanda seru di situ. Bisa kalau baca Alkitab harus jelas, kalau ada tanda serunya, nah ini galak nih. Iya. Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Jelas. Artinya begini, ketika fokus mereka tentang membangun apa yang ada di dunia, tentang segala sesuatu yang akan binasa itu, Tuhan kembalikan fokusnya. Jangan cuman mikirin itu. Mikirin ini loh, kerajaan Allah. Loh itu. Makanya yang pertama bicara tentang submission, ketaatan. Yang kedua kita harus reborn, lahir baru. Yang ketiga kita harus refocus. Fokus kembali. Buat setiap kita yang mungkin gagal fokus sebelumnya sama Tuhan. Fokus lagi. Dan tenang aja, Tuhan terima. Tapi Tuhan tidak biarkan apa adanya. Oh, dikembalikan fokusnya. Wait, tar dulu. Ini fokusnya udah keseruan nih. Udah terlalu jauh nih fokusnya nih. Tar dulu. Gak usah tahu masa dan waktu. Ya, dan ayat ke-8 ini perintah yang terakhir. Ya, sebelum nanti kita dengar janjinya apa. Ayat yang ke-8 firman Tuhan bilang begini, tetapi kamu akan menerima kuasa, bayangin ya. Orang-orang yang gagal fokus ini nih, orang-orang yang cuman fokusnya hal-hal dunia ini nih, tiba-tiba Tuhan bilang begini, tapi kamu akan menerima kuasa. Jadi bukan cuman fokusnya yang dikembalikan, tapi segalanya diserahkan dipercayakan sama mereka. Ya, tapi kamu akan menerima kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, dan di seluruh Yudea, dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Dan percayalah satu hal, bahwa setiap kuasa datang dengan tanggung jawab untuk kita menyelesaikan sesuatu. Ketika Tuhan karuniakan sesuatu, yang pasti itu bukan untuk kita sendiri. Pasti untuk disalurkan buat orang lain. Makanya kenapa penyediaan janji dan kuasa datang dengan tanggung jawab untuk menyelesaikan sesuatu. Dan perintah ini, sekali lagi makanya kita diingatkan bahwa setiap kita yang ada di sini dipilih Tuhan, amin. Hari ini kita duduk di sini karena dipilih Tuhan, bukan karena pilihan kita. Artinya kalau kita dengar perintah ini buat kita. Bukan buat yang di luar sana, bukan. Buat kita. Dan apa perintahnya? Dan ini kalimat terakhir, ini kalimat penutup sebelum, karena di ayat 9-nya jelas, sesudah ia mengatakan demikian terangkatlah ia. Nah, jadi ini kalimat terakhirnya nih. Kalimat terakhirnya adalah perintah untuk penginjilan. Matius 28 kan? Pergilah jadikan semua bangsa muridku, kata Tuhan. Penginjilan, dan ini bukan buat segelintir orang, bukan. Ini buat semua orang yang sudah percaya dengan perkataan Tuhan. Yang percaya pada kuasa kematiannya, kuasa kebangkitannya, dan percaya pada kenaikannya ke sorga. Ini perintah buat kita. Karena at the end of the day, setiap kita adalah penginjil. Apapun profesi kita, apapun status kita, ya, yang sudah berpasangan, menikah, lajang, apapun itu, tetap penginjil. Siapapun kita, baik di rumah, di tempat kerja, di tongkrongan, dimanapun, penginjil. Poin utamanya cuma satu, kita harus nginjil. Kita harus menjadi saksi Tuhan. Dimulai dari yang paling dekat, Yerusalem. Dari keluarga kita, sampai orang-orang yang tidak mengenal kita, ujung bumi kan. Dan sekarang untuk menjangkau ujung bumi gampang, bener gak? Untuk jangkau ujung bumi gampang kan? Kita tahu perang di Iran aja gampang. Baru dibom 1 jam kemudian dapat kita infonya. Ya kan? Apalagi anak muda zaman sekarang untuk mencapai ujung bumi gampang. Karena ujung bumi cuma seujung jempol gitu. Ya kan? Ujung bumi cuma seujung jempol. Manfaatkan Instagram saudara inilah. Untuk apa? Menjangkau sampai ke ujung bumi. Penginjilan gampang sekarang harusnya. Kan gitu. Dan setiap kita itu pada akhirnya adalah seorang penginjil. Ya, bahkan di dalam gereja kita menginjil. Apapun bentuk pelayanannya kita menginjil. Ya, dari masuk asyir itu penginjilan. Loh, asyir itu ngomong apa? Shalom. Ada di Alkitab tuh. Damai sejahtera artinya. Loh, asyir itu kan mempersiapkan ketika datang mempersiapkan jemaat untuk membawa persembahan dan memastikan mereka siap mendengarkan Injil. Penginjilan itu.
media, operator, penginjilan. Ini PPT yang bikin, Eko tengah malam. Eko jam 12 malam yang bikin. Loh, penginjilan bukan? Loh, dia tulis firman yang di sini. Yang di sini kan ditulis bukan buku diari, bukan. Firman Tuhan, itu penginjilan. WL musik, singer, itu penginjilan. Sama kayak di ibadah satu saya bilang, loh yang nyanyi ini kan bukan nyanyi lagu random, lagu pop, lagu Michael Jackson, bukan. Yang nyanyi di sini kan lagu-lagu isinya firman Tuhan semua. Saya tadi pagi renunginnya Mazmur 103. Setiap ayat isinya judul lagu. Baca deh, Mazmur 103. Hampir setiap ayatnya kita akan referensi satu lagu. Ada 22 ayat kalau nggak salah. Hampir semua ayatnya itu lagu semua. Penginjilan melalui musik, melalui puji-pujian. Artinya kita semua penginjil. Semuanya, bahkan WL Singer yang kita pikir tugasnya nyanyi kagak nginjil. Makanya sebelum punya hati untuk pemusik, harus pastikan punya hati untuk penginjil. Oh iya dong. Oh tapi kan skill penting. Iya skillnya penting. Skillnya penting, nginjilnya harus. Kan gitu. Jadi dua-duanya penting. Kita semua at the end of the day adalah penginjil. Dan jujur Bapak Ibu, ketika dulu mungkin, ketika membaca perintah ini, kadang kita anggap ini sebagai sebuah beban. Seakan-akan Tuhan taruh tanggung jawab ke kita, habis itu di ayat 9-nya dia pergi ke sorga. Seakan-akan, lah kita ditinggalin dengan sebuah tanggung jawab, terus tiba-tiba dia pergi aja gitu. Sehingga mungkin ada orang-orang tertentu yang memandang perintah ini sebagai sebuah beban. Tapi apa kata firman Tuhan? Bapak Ibu, ya makanya kenapa gini, kalau kita ingat perumpamaan tentang talenta, ada satu hamba yang dikasih 1 talenta, tahu ya? Ada orang yang dikasih 5 talenta, dikerjakan jadi 10 talenta, terus ada satu yang dikasih 2 talenta, dikerjakan jadi 4 talenta, terus ada satu yang dikasih 1 talenta, dipendem dalam tanah tetap jadi 1. Ada yang kayak begitu. Dan yang 1 talenta ini bilang apa? Aku tahu engkau Tuhan yang jahat. Di mana engkau menuai di tempat engkau tidak menabur, makanya saya kubur talenta Tuhan dan ini saya kembalikan 1. Lah, prasangkanya seakan-akan Tuhan yang jahat. Kagak. Tuhan adalah Tuhan yang baik sehingga Ia ingin melibatkan kita di dalam pekerjaannya yang baik. Tuhan adalah Tuhan yang baik sehingga Dia ingin melibatkan kita untuk hidup dalam pekerjaannya yang baik. Ya peneguhannya ada di Efesus 2 ayat 10, mungkin boleh dibantu. Efesus 2 ayat yang ke-10 firman Tuhan bilang begini, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Makanya Tuhan bukan Tuhan yang jahat seperti paradigma hamba 1 talenta. Tapi Dia adalah Tuhan yang baik sehingga Dia melibatkan kita untuk pekerjaan yang baik. Jadi pastikan setiap kita terlibat dalam pekerjaan Tuhan meski tidak terlihat. Tetap terlibat meski tidak terlihat. Bahkan jika itu hanya sebuah doa di tempat yang tak terlihat, pastikan setiap kita terlibat. Amin. Jadi itu 4 perintahnya Tuhan. Yang pertama Tuhan mau supaya kita submission, miliki ketaatan terhadap setiap perkataan Tuhan. Dia mau supaya setiap kita lahir baru dan menghasilkan lebih banyak orang yang lahir baru. Ya, dibaptis. Dia mau supaya kita memperbaiki fokus yang salah untuk fokus pada kerajaan Allah. Yang keempat, resign. Dia mau setiap kita untuk pergi dan menjadikan lebih banyak orang murid-murid Tuhan. Itu 4 perintah yang kalau kita rangkum jadi 1 jadi amanat agung di Matius 28 yang selalu jadi pegangan kita. Dan ini hal-hal yang bisa kita lakukan. Nah, kita baca lagi dalam Kisah Rasul sebagai penutup. Musik udah boleh siap? Udah. Sebagai penutup firman Tuhan dalam Kisah Rasul ayat yang ke-9, Kisah Rasul 1 ayat yang ke-9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka.
Ketika mereka sedang menatap langit, waktu ia naik itu, ya seakan-akan kayaknya, udah selesai nih. Waktu Tuhan sudah selesai berarti nih. Ya tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Ayat 11. Ya ini untuk meneguhkan mereka. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Seakan-akan harapan itu udah hilang. Ya, Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Ini adalah sebuah janji dari Tuhan. Sebuah janji bahwa dia akan kembali lagi. Ini yang menarik. Ketika Tuhan naik ke sorga, dia berjanji dia akan kembali. Ini sebuah pesan penutup ya dari kenaikan Tuhan ke sorga. Jadi sebuah pesan bahwa kita hidup, satu yang harus selalu kita miliki, pengharapan. Bahwa kita nggak akan pernah pengharapan kita nggak akan pernah gagal di dalam Tuhan. Ya, dan bahwa firman Tuhan ini pasti benar. Dia pasti kembali. Ya kalau kematiannya, kebangkitannya adalah sebuah kebenaran yang sudah terjadi, maka kedatangannya adalah sebuah kebenaran yang pasti akan terjadi. Dan itu udah pasti. Dan dia pasti akan kembali. Dan yang menarik adalah ini menjadi bukti bahwa kita menyembah Allah yang hidup. Allah yang mendengarkan kita dan Allah yang memperhatikan kita. Itu menjadi sebuah bukti, menjadi sebuah keyakinan bahwa Allah kita hidup dan nantinya akan kembali lagi. Kapan waktunya gak ada yang tahu. Tapi pasti. Jadi waktunya kita gak tahu, tapi kepastiannya dia pasti datang. Makanya sama kayak ibadah pertama, pertanyaannya, nanti waktu dia datang kita mau bawa apa? Nanti saat dia datang kembali kita mau ngapain? Kita mau seperti hamba 1 talenta itu? Nih, yang Tuhan nih, balikin. Atau justru kita mau didapati seperti hamba 2 talenta dan 5 talenta. Yang didapati telah menyelesaikan pekerjaan baik yang Tuhan percayakan buat mereka. 2 talenta itu bicara tentang kepercayaan yang harus dikerjakan. Talenta bicara tentang kuasa yang harus dikerjakan. Pertanyaannya adalah, nanti ketika Tuhan datang untuk kedua kalinya, nah firman Tuhan yang bilang begitu, apa yang akan kita bawa ke hadapan Tuhan? Apakah kita akan bawa tangan yang kosong? Atau justru kita datang ke hadapan Tuhan dengan keyakinan bahwa Tuhan, saya telah mengerjakan talenta Tuhan. Yang Tuhan percayakan berapapun jumlahnya, minimal pasti punya 1 yang Tuhan percayakan. Berapapun jumlahnya, pasti ada 1 yang Tuhan percayakan dalam hidup kita untuk kita kerjakan. Dan gak usah berkecil hati atau ngelihat, ya yang itu punya 2, ini punya 5, enggak. Fokus untuk mengerjakan apa yang Tuhan percayakan, pasti ada 1 dalam hidup kita. Entah itu di keluarga kita, entah itu di pekerjaan kita, entah itu di gereja, di pelayanan kita. Pasti ada 1 yang Tuhan percayakan. Pertanyaannya, yang Tuhan percayakan ini mau kita bawa sampai mana? Waktu Tuhan nanti datang kira-kira gimana? Kira-kira waktu nanti Tuhan datang, kita akan didapati sebagai hamba yang baik, yang setia, atau justru kita malah didapati sebagai hamba yang malas dan tidak setia. Dan saya percaya bahwa setiap kita pengen didapati sebagai hamba yang setia, amin. Jadi pesan hari ini sekali lagi, ya, sebagai penutup bahwa kita punya pengharapan kepada Allah yang hidup. Dan kita gak pernah ditinggal sendirian. Karena yang sendirian cuma Yesus waktu di kayu salib. Ya, waktu ada satu momen Bapa memalingkan wajahnya dari Yesus karena dia harus menanggung seluruh dosa umat manusia. Cuman itu doang yang pernah sendirian. Ya. Kita kayak fans Liverpool ya. You'll never walk alone. Kita gak pernah jalan sendiri. Ya minimal selalu ada Roh Kudus yang mendampingi. Dan saya percaya Tuhan pakai banyak hal untuk tetap membuat kita ada di dalam jalannya Dia. Dan kita harus percaya hal itu. Masuk akal gak masuk akal caranya, Tuhan punya caranya Dia. Amin. Kita mau tutup dalam doa. Bapak, terima kasih buat pesan hari ini. Buah pesan singkat bagi setiap kami. Ampuni setiap kami Tuhan. Dan biarkan setiap kami beroleh hati yang baru hari ini. Setiap kami beroleh hati yang mau taat sama Tuhan. Biar dengan hati ini Engkau pimpin kami dengan lemah lembut Roh Kudus.
dan ajar kami untuk menjaga hati kami. Dan ajar kami untuk menyerahkan seluruh eksistensi kehidupan kami buat Tuhan. Kami percaya Engkau yang membaptis kami. Bukan hanya dengan air tapi dengan Roh-Mu ya Bapa. Penuhi kami ya Tuhan. Kembalikan setiap fokus kami yang mulai salah. Kembalikan setiap fokus kami yang mulai melenceng dari Tuhan. Kalau kami mungkin fokusnya hanya untuk hal-hal yang ada di dunia ini, hanya untuk kepentingan kami, hanya untuk hobi kami, hanya untuk kesenangan kami. Bantu fokus kami yang salah, untuk kami kembali fokus pada kerajaan Allah. Dan biar setiap kuasa yang Engkau percayakan tidak sia-sia. Tapi kami kembalikan waktu Engkau datang kedua kali. Kami mau tahu segala yang telah kami hasilkan dalam hidup kami yang singkat ini. Di hadapan kaki-Mu ya Tuhan, di bawah kaki-Mu kami mau persembahkan yang terbaik. Bukan sebagai hamba yang mengubur talentanya, melainkan sebagai hamba-hamba yang bekerja, melakukan pekerjaan baik yang telah Tuhan sediakan bagi kami. Kami gak mau punya prasangka yang buruk bahwa Engkau Tuhan yang jahat. Kami mau perkatakan dengan hati kami bahwa Engkau adalah Tuhan dan Tuhan yang baik bagi setiap kami. Dan kami mau didapati sebagai hamba yang setia. Hingga kami serupa dengan Engkau ya Bapa, Allah yang setia. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami mengucap syukur buat penyertaan Tuhan sepanjang hidup kami. Dan kami percaya bahwa akan terus ada penyertaan Tuhan sepanjang jalan kami ke depan. Sampai Engkau datang dan kami boleh menyaksikan itu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kiranya kita terberkati oleh firman yang telah diberikan. Terima kasih Saudara Aldi Mancini atas firman yang diberikan. Berikut beberapa pengumuman HOP minggu ini. Ada rumah doa di setiap hari, ada doa pagi setiap hari Senin jam 5 sampai 5.45. Bagi Bapak Ibu yang mau mengikuti doa pagi bisa meminta link kepada ketua live atau men-scan barcode yang ada di layar. Kemudian ada rumah doa setiap hari Rabu jam 7 malam di tempat ini. Kemudian ada ibadah UMAS di hari Sabtu tanggal 23 Mei. Dan ibadah UMAS akan mengadakan acara pemeriksaan mata dan pembagian kacamata baca gratis. Bagi oma-opa yang ingin ikut bisa daftar di live-nya masing-masing. Kemudian hari Rabu tanggal 27 Mei, Next Gen akan mengadakan acara HMC. HMC berguna agar anak muda memiliki hati yang baru dan bisa mengalami pemulihan. HMC akan dimulai jam 9 sampai selesai dan diadakan secara 3 sesi dan disediakan makan siang. Dan pendaftarannya gratis. Bagi Bapak Ibu yang memiliki anak saudara yang berumur 13 sampai 35 tahun bisa mendaftarkannya di Next Gen. Untuk informasi lebih lanjut bisa hubungi pelayan. Juga Gereja Hope memiliki kanal sosmed Hope di IG, YouTube, dan TikTok. Bapak Ibu bisa komen dan subscribe. Kemudian jemaat yang belum terdaftar di live bisa bergabung di live. Informasi live bisa hubungi pelayan. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah menabur di launch. Dan bagi Bapak Ibu yang juga mau menabur bisa menghubungi pelayan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Saat ini kita memberi 2 persembahan, 1 persembahan umum, 1 persembahan pembangunan. Mari kita bangkit berdiri. Bapak,
Terima kasih Bapa atas segala kebaikan-Mu ya Bapa. Saat ini kami membawa persembahan ini ke hadapan-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau yang melayakan setiap persembahan ini ya Tuhan. Berkati ya Bapa setiap tangan-tangan yang memberi ya Tuhan. Kuduskan dan sucikan persembahan ini ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat memberi. Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya, dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami, roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Mari kita bangkit berdiri sama. Ini aku Tuhan, utuslah aku, sampai jiwa-jiwa diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku, sampai jiwa-jiwa diselamatkan. Sampai jiwa-jiwa Kiranya Engkau Tuhan yang menyinari kami dengan cahaya wajah-Mu, yang memberikan kepada kami sukacita, damai sejahtera, berkat-berkat yang daripada-Mu, limpah Tuhan curahkan atas setiap kami dan keluarga kami. Dengan iman kami kedua tangan kami sebagai tanda kami percaya Engkaulah Allah yang memberkati kami. Di dalam nama Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, kiranya setiap berkat yang Engkau sediakan dan Engkau telah curahkan tergenapi dalam kehidupan setiap kami semuanya dan sisi keluarga kami sekarang sampai selamanya. Yang telah diberkati oleh Tuhan dengan iman percaya bersama berkata amin. God bless you, Tuhan berkati. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jauh